Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada tutorial yang kedua untuk tahap ini, yaitu tutorial yang akan membahas tentang beberapa hal yang berhubungan dengan paragraf. Ya, beberapa hal yang berhubungan dengan paragraf atau format paragraf. Yang pertama diantaranya yaitu bagaimana cara mengetengahkan ketikan, kemudian merapikan kiri dan kanan ketikan, atau juga misalnya mengatur spasinya atau indentasi paragraf dan sebagainya. Jadi teman-teman akan mempelajari beberapa hal tentang format paragraf pada pertemuan tutorial yang berikut ini. Baik, seperti yang teman-teman sudah lihat pada layar, ini adalah tutorial atau ketikan yang kita gunakan pada latihan sebelumnya, yaitu pada tutorial format font. Nah, sekarang kita akan gunakan kembali ketikan ini untuk tutorial format paragraf. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan adalah atau yang akan kita pelajari adalah cara mengatur spasi baris. Ya, baik. Cara mengatur jarak antara baris atau yang juga disebut dengan istilah line spacing atau line spacing. Baik, paragraf yang akan kita robah spasinya ini terlebih dahulu kita blok. Baik, teman-teman bisa ikuti atau bisa perhatikan dan simak dengan baik. Pertama adalah paragraf ini kita blok. Untuk teman-teman ketahui, paragraf yang saya blok ini terdiri dari 3 paragraf. Ya, paragraf yang saya blok ini terdiri dari 3 paragraf. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara merubah paragraf yang 3 paragraf ini menjadi ketikan 2 spasi. Ya, merubah jarak antar barisnya menjadi 2 spasi, yaitu tekan Ctrl 2. Nah, teman-teman bisa lihat paragrafnya menjadi ada jarak dari baris ke barisnya, yaitu lebih lebar dibanding yang sebelumnya. Ctrl 2 adalah untuk 2 spasi. Kemudian mengembalikan ke satu spasi, yaitu dengan menekan Ctrl 1. Jadi Ctrl 2 untuk 2 spasi, Ctrl 1 1 spasi. 1,5 spasi. Ya, kalau 1,5 spasi, yaitu dengan menekan Ctrl 5. Nah, jadi Ctrl 1 1 spasi, Ctrl 5 1,5 spasi, Ctrl 2 2 spasi. Nah, kemudian selanjutnya ini kita kembalikan ke 1 spasi aja. Teman-teman bisa lihat tadi beberapa 3 buah perintah yang saya coba contohkan. Kemudian perintah yang berikutnya adalah memberi jarak antar paragraf. Ya, biasanya untuk jarak antar paragraf kita akan melakukan atau menekan tombol enter 2 kali. Nah, begini gitu. Nah, tapi kalau ini risikonya teman-teman, kalau misalnya ketikannya banyak, misalnya ada 5 atau maksudnya misalnya ada 100 paragraf atau mungkin 200 paragraf, kalau kita harus mengenter 2 kali setiap akhir paragraf ini rasanya terlalu merepotkan. Jadi untuk memberi jarak antar paragraf ini cukup teman-teman blok semua paragraf, kemudian tekan Ctrl 0. Ya, blok seluruh paragraf, kemudian tekan Ctrl 0, maka dengan sendirinya masing-masing paragraf akan ada jarak. Oke, seperti yang teman-teman lihat di layar, dari paragraf ke paragraf, karena Ctrl 0 ini adalah menambahkan jarak satu paragraf ke paragraf sebelumnya atau ke paragraf yang ada di atasnya. Yaitu menambahkan jarak atau memberi satu baris kosong dari paragraf yang kita blok ke paragraf yang berada di atasnya atau paragraf sebelumnya. Nah, kemudian selain dari spasi tadi, yang pertama tadi adalah line spacing, yaitu Ctrl 1, Ctrl 2, dan Ctrl 5. Kemudian paragraph spacing, yaitu Ctrl 0. Dan selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu merapikan ketikan, yaitu atau yang juga disebut dengan istilah align, yaitu dengan yang disebut dengan istilah align. Yang pertama ada align text left atau align left. Align left yaitu untuk merapikan hanya sebelah kiri ketikan, sementara sebelah kanannya tidak. Jadi align left hanya berfungsi untuk merapikan kiri. Kemudian ada center. Center ini adalah untuk mengetengahkan ketikan.
Dan ini biasanya digunakan untuk judul. Saya contohkan, misalnya kita klik di judul, kemudian kita tekan Ctrl E. Maka ketikanya akan ke tengah. Kalau Ctrl L adalah untuk merapikan hanya sebelah kiri. Kemudian R atau Ctrl R, right, align right. Align right adalah untuk merapikan hanya sebelah kanan ketikan, kirinya tidak. Nah, teman-teman bisa lihat, kalau Ctrl R hanya merapikan sebelah kanan, kirinya tidak. Selanjutnya adalah justify. Justify adalah untuk merapikan kiri dan kanan paragraf. Jadi kiri rapi, kanannya juga rapi. Nah, teman-teman bisa lihat pada layar ketika kita sudah kelihatan bagus dan rapi. Karena kita sudah gunakan yang pertama tadi adalah Ctrl 0, kemudian Ctrl 1 untuk masing-masing satu baris, satu spasi, kemudian Ctrl C untuk merapikan kiri dan kanan paragraf. Jadi beberapa perintah sudah kita cobakan dan masih ada beberapa perintah lagi pada perintah format paragraf. Yang selanjutnya yaitu yang disebut dengan istilah indentasi. Indentasi yaitu menggeser batas kiri juga batas kanan paragraf. Kalau batas kiri paragraf itu disebut dengan left indent, batas kanan paragraf disebut dengan istilah right indent. Ada juga yang baris kedua sampai baris terakhirnya digeser, atau yang juga disebut dengan istilah hanging indent. Jadi ada left indent untuk menggeser kiri seluruh baris, ada right indent untuk menggeser kanan seluruh baris, dan ada hanging indent untuk menggeser kiri tapi hanya dari baris kedua sampai baris terakhir. Baris pertamanya tetap di posisi awal. Nah, baik. Kemudian selanjutnya kita akan coba. Ini saya blok semuanya. Untuk left indent teman-teman selain bisa menekan Ctrl M, ingat left indent yaitu Ctrl M. Ya, left indent yaitu Ctrl M. Untuk mengembalikan ke kiri atau reverse dari Ctrl M yaitu Ctrl Shift M. Nah, jadi kalau ke dalamnya Ctrl M, ke kirinya Ctrl Shift M. Ya, teman-teman paham ya? Kemudian yang kedua yaitu hanging indent. Hanging indent yaitu hanya menggeser dari baris kedua sampai baris terakhir pada setiap paragraf. Ingat, hanya menggeser baris kedua sampai baris terakhir pada setiap paragraf. Baris pertamanya tidak, tetap di posisi awal. Yaitu dengan mengganti shortcut atau menekan Ctrl T. Nah, teman-teman bisa lihat, Ctrl T adalah untuk hanging indent. Sampai ke kanan boleh. Mengembalikan kembali ke kiri atau reverse dari Ctrl T, Ctrl Shift T. Jadi bedanya itu saja. Ctrl T dan Ctrl M untuk menggeser ke dalam, ke kanan, Ctrl Shift ditambahkan Ctrl Shift di depannya, Ctrl Shift M atau Ctrl Shift T untuk menggeser kembali ke kiri. Atau yang selain itu, teman-teman juga bisa ganti di sini. Di sini ada 3 tombol indentasi. Yang pertama ada first line indent, yang kedua ada hanging indent, yang ketiga ada left indent. First line indent adalah untuk menggeser hanya baris pertama. Kalau ini digeser ke angka 1, maka baris pertama pada setiap paragraf akan bergeser ke dalam. Jadi teman-teman jangan sampai setiap di awal paragraf teman-teman menekan spasi beberapa kali untuk menggeser ke dalam. Salah, itu salah caranya. Jadi cara yang benarnya yaitu geser hanging indent ini ke dalam. Kemudian cara yang kedua, tombol yang kedua yaitu hanging indent. Yang kedua, hanging indent menggeser hanya dari baris kedua sampai baris terakhir atau yang tadi kita ganti dengan Ctrl T. Nah, selanjutnya left indent, kotak yang paling bawah, 4 persegi yang paling bawah, left indent namanya, untuk menggeser seluruh baris ke kanan. Jadi seluruh barisnya digeser ke kanan. Atau bisa diganti dengan Ctrl M. Ctrl M. Kemudian tadi ada first line indent. First line indent yaitu untuk menggeser baris pertama ke dalam. First line indent ini juga bisa kita ganti dengan kolaborasi. Ya, kita ganti dengan kolaborasi. Yang pertama yaitu Ctrl M, kemudian Ctrl Shift T. Ctrl M dan ikuti dengan Ctrl Shift T, maka Anda telah menggeser hanging indent ke dalam. Namun yang perlu teman-teman ketahui, setiap kali kita menekan Ctrl M atau Ctrl T, lompatan ini berpindah sejauh 1,27 cm. Ingat, 1 kali tab pada program Microsoft Word, 1 kali tabulasi, 1 kali lompatan ke dalam,
yaitu menggeser sejauh 1,27 cm. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini tepatnya adalah 1,27 cm. Oke, kita kembalikan. Kanan, right indent. Right indent adalah untuk menggeser batas kanan dari ketikan. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan hanya ada satu right indent, yaitu untuk menggeser seluruh baris ke kiri. Ya, kalau right indent menggeser seluruh baris ke kiri. Oke, teman-teman. Selanjutnya kami rasa untuk format paragraf hanya itu yang perlu dipahami. Kami akan lengkapi nanti format-format yang lainnya, yaitu pada tutorial-tutorial berikutnya. Sekali lagi, bagi teman-teman yang merasa terbantu, yang merasa sangat terbantu dengan tutorial-tutorial kami, silakan diklik subscribe agar teman-teman selalu mendapatkan eh, notifikasi tentang tutorial-tutorial terbaru. Karena channel ini hanya digunakan untuk membuat tutorial-tutorial dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman. Baik, itulah tutorial tentang format paragraf. Terima kasih atas perhatiannya, kemudian juga terima kasih atas subscribe-nya, terima kasih atas share-nya, terima kasih juga atas like-nya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.